Ya, kembali Anda menyaksikan Perempuan Jakarta Nyari Gubernur. Pemirsa, dari tadi saya bicara mengenai keamanan di ibu kota dan ternyata memang bukan banyak sekali yang mengeluhkan keamanan di ibu kota ini. Kita akan tanyakan kepada calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Hendarji Supanji dan Pak Ahmad Riza Patria. Kita panggilkan Bang Aji dan Bang Riza. Kita sambut yuk, Bu. Waalaikumsalam. Dengan baju kokonya dan sarungnya Bang Aji. Terima kasih. Bang Riza, terima kasih. Silakan duduk di tengah. Bang Riza, Silakan duduk di tengah. Bang, ini tadi kita sedang ngomongin soal keamanan Jakarta nih Bang, begitu. Selain itu nanti kita juga akan bicara soal pendidikan dan kesehatan. Apa sih yang ditawarkan pasangan kandidat nomor urut 2? Kalau kita fokus kepada keamanan di DKI Jakarta, nilai berapa yang Anda berikan untuk keamanan saat ini? Kalau keamanan itu sempurnanya 100, saya memberikan nilai 7. Karena apa itu? Jadi di bawah, kalau 7 di bawah masih biru. standar. Karena memang pejabatnya tidak ada kepekaan untuk melihat, mengekspresikan bahwa sebenarnya gangguan keamanan ini sudah sangat meresahkan, terutama bagi orang-orang yang lemah, lebih khusus lagi adalah pada ibu-ibu. Oke Bang Haji, saya ke Bang Riza. Kalau kita bicara soal keamanan, gangguan keamanan itu kerap kali terjadi di angkutan umum begitu ya. Apa yang bisa pasangan ini lakukan nanti untuk kemudian menselaraskan semua? Karena tampaknya masing-masing tidak mau dipersalahkan. Ya jadi memang kalau kita bicara keamanan itu sangat terkait dengan berbagai masalah lain. Termasuk yang tidak kalah penting adalah masalah transportasi. Kalau kita melihat data itu sekarang kekerasan terhadap perempuan itu di DKI itu mencapai 83 kasus kekerasan, 63 diantaranya itu pemerkosaan. Termasuk yang di angkot yang baru-baru ini kita saksikan bersama melalui media. Kemudian 15 ternyata itu pelecehan seksual, baru 8 perampokan dan 2 penipuan. Jadi target kriminalitas itu diantaranya perempuan yang paling utama. Sangat paham sekali dengan data. Apakah semudah itu untuk merubah situasi jika Anda nanti terpilih pada tanggal 11 Juli? Sekarang ini yang di Jakarta ini yang dibutuhkan pemimpinnya yang baik ya, bukan konsepnya. Konsepnya sudah banyak Mbak Hani ya. Di Jakarta ini pemimpin yang dibutuhkan itu pemimpin sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah, itu pemimpin yang sidik, yaitu yang jujur. Kita butuh pemimpin yang jujur ya. Kemudian yang patonah, yang cerdas, yang tablik, yang amanah, yang menyampaikan, termasuk pemimpin yang berani dan tegas seperti Bang Aji. Oke, bukan seperti Anda berdua lah ya, pasti karena ini pasangan. Oke, terutama baiklah. Bang Aji lah. Baiklah, saya belum menemukan apa solusi konkretnya, tapi kita lempar dulu ke floor ya, ibu-ibu sekalian. Mungkin ada yang bertanya masalah kesehatan dan pendidikan. Silakan Ibu. Iya, silakan. apabila nanti Bang Aji dan Bang Riza terpilih menjadi gubernur, fokus pendidikan itu akan ke arah mana? Saya akan memberikan dukungan maksimal di dalam pembangunan program anak usia dini dan pelayanan PAUD pendidik itu saya usahakan seluruhnya adalah ibu. Seorang ibu itu mempunyai hal yang menonjol, terutama di dalam menanamkan nilai-nilai kasih sayang. Nilai-nilai ini ya tidak semuanya dimiliki oleh seorang bapak. Ibu lebih punya kepekaan. Untuk itu saya akan memberikan dana. Kalau namanya program, itu seharusnya ada dana yang dialirkan dari APBD untuk mendukung pelaksanaan program anak usia dini ini. Apakah mungkin Bang Aji akan memikirkan hal itu apabila terpilih nanti menjadi gubernur? Silakan dijawab singkat, tentu. Bang. Saya nanti akan mengalokasikan dana wajib belajar itu selama 12 tahun. Sama 12 tahun? Iya, kalau sekarang hanya 9 tahun sampai tingkat SLTP, nantinya sampai 12 tahun. Berarti itu bisa dikatakan program Anda adalah sekolah gratis sampai SMA? Iya. Oke, kita berikan aplaus dulu. Dan kita akan tagih janjinya kalau terpilih. Silakan. Di samping 12 tahun tentu perbaikan sarana prasarana pendidikan. Dan tidak ada diskriminasi di dalam dunia pendidikan ini. Baik, saya akan lempar ke floor lagi. Ada yang ingin bertanya lagi, Ibu-Ibu? Silakan Ibu. Kami ingin menanyakan sesuai dengan tagline-nya Bapak akan melakukan perubahan.
kami akan menanyakan perubahan apa yang secara konkret yang dapat Bapak berikan kepada kami, khususnya wanita, dalam melaksanakan kerja kami secara aman, lancar, dan bisa tepat sasaran. Terima kasih. Oke, baiklah, silahkan Pak. Perubahan itu adalah perubahan fisik dan perubahan non-fisik. Perubahan non-fisik itu adanya kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, damai, penuh silaturahmi, yang tentunya semuanya tidak lepas dari perubahan fisik, yaitu perubahan tata kota. Saat ini ruang terbuka hijau itu hanya 9,7%. Akibat ruang terbuka hijau itu hanya 9,7%, tidak ada ruang yang cukup di mana masyarakat bisa berinteraksi. Karena tidak ada ruang yang cukup di mana masyarakat bisa berinteraksi, maka di Jakarta itu ego sektoralnya yang menonjol. Untuk itu nanti pembangunan itu tidak melebar, pembangunan itu tidak horizontal, pembangunan itu vertikal. Dengan demikian maka cukup ruang terbuka hijau dari 9,7% akan saya naikkan 30%. 30% itu adalah 20% ruang publik dan 10% ruang privat. Yang spesifik kepada wanita seperti apa? Apa yang Bapak tawarkan? Kemudian untuk spesifik bagi wanita, saya akan terutama di bidang usaha, saya akan meningkatkan pasar tradisional, UKM, sehingga industri rumah tangga itu bisa ditumbuh kembangkan. Sehingga wanita, ibu-ibu walaupun di rumah, dia bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarganya dan juga bermanfaat bagi lingkungannya. Kebetulan kemarin saya baru datang ke salah satu kelurahan, yaitu di Tanah Abang. Di situ saya masuk, kok banyak sekali ibu-ibu. Kemudian saya masuk, ternyata wanita-wanita ini membuat permen coklat. Permen coklat itu menjadi produksi industri rumah tangga. Dan dia juga membantu suaminya di dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan anak-anaknya. Nah, kalau industri rumah tangga ini bisa dikembangkan, maka ini akan sangat bermanfaat dan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu saya akan memberikan dukungan maksimal pada UKM dan saya akan memberikan bimbingan kepada UKM itu agar bisa mandiri nantinya dan bisa berkembang dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan. Oke, kita kembali ke floor. Ada yang ingin bertanya lagi, Ibu-ibu? Silakan, Ibu. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan mutu pendidikan? Terima kasih. Silakan. Ya, nantinya saya akan melakukan standarisasi. Tidak ada diskriminasi di dalam pendidikan. Sekarang ini kalau RSBI satu kelas itu 25 orang. Yang tidak RSBI itu satu kelas ada 40, ada yang 50. Yang 25 satu kelas itu harus bayar. Jadi pendidikan gratis itu hanya untuk yang satu kelas yang isinya 50 orang. Iya. Kalau isinya 25 orang dia harus bayar. Oleh karena itu saya nanti tidak akan ada perbedaan. Standarisasi saya lakukan. Standar itu satu kelas 25 orang. Kalau satu orang itu mentransformasikan ilmu untuk 55 orang, tentu tidak akan tajam. Sehingga idealnya berapa banyak satu idealnya kelas? adalah 25. Satu kelas 25, itu idealnya. Mengurangi siswa di sebuah kelas berarti Bapak harus membangun ruang-ruang Iya, kelas itu makanya lebih tadi banyak. Bagaimana belanja cara modal, Anda menganggarkan hal belanja itu? modal saya perbesar, Iya. belanja rutin saya kurangi. Dengan demikian maka belanja modal itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Bang Riza, bagaimana Anda menjelaskan? Karena belanja rutin ini cukup banyak memakan APBD DKI Jakarta. Iya betul ya, jadi sekarang itu belanja pegawai itu di APBD mencapai 45%. Jadi lebih dari 16,2 triliun. Sementara belanja modal itu hanya 20%, yaitu 7,2 triliun. Nah ini yang harus dirubah ya. Tadi terkait dengan perempuan, apa yang perlu ditingkatkan, saya kira memang paling tidak ada 4 hal ya yang terkait dengan perempuan. Pertama yang disebut dengan keamanan. Perempuan itu penting meyakini adanya terjamin rasa aman, itu ada 3 tahapan. Yang pertama yang sering disebut Bang Aji itu dengan pelaksanaan preemptif.
kemudian preventif, dan kedua adalah tindakan tegas tanpa pandang bulu atau represif. Kemudian yang kedua yang ingin saya tambahkan adalah bahwa pendidikan itu menjadi sangat penting ya. Pendidikan itu tidak hanya menjadi program daripada pemerintah, tapi peran kaum ibu, peran wanita, peran perempuan sangat penting ya. Jadi kita harapkan memang partisipasi ke depan daripada perempuan, khususnya di ibu kota ini sangat penting. Maka salah satu visi kami adalah peremajaan kota dengan partisipasi masyarakat. Kemudian yang ketiga tentang kesehatan juga tentu satu yang penting ya. Mulai anak dikandung ya, sampai persalinan, sampai dia balita tadi pendidikannya, kesehatannya sampai besar, itu peran ibu sangat penting ya, memilih gizi dan sebagainya. Termasuk yang terakhir tadi Mbak Nita juga sampaikan bagaimana tentang peningkatan kewirausahaan daripada wanita ya. Jadi sekarang itu salah satu program kami ada revitalisasi pasar tradisional, penataan PKL, kemudian yang ketiga itu peningkatan UMKM, usaha mikro kecil menengah ya. Ini satu yang penting. Dan peran wanita sangat penting, mulai dari seperti Bang Aji sampaikan, membuat coklat, menjahit ya, buka warung, sampai ibu-ibu yang hadir di sini yang profesional ya, menjadi manajer, direktur, CEO, itu juga penting ya. Peran Jadi calon gubernur. Dan calon gubernur. Jadi kita harapkan 2017 ada wanita menjadi gubernur DKI. Semoga saja seperti itu. Ada yang ingin menambahkan, Ibu Tatiana, Bu Hani atau Bu Dewi? Mungkin kelihatannya apa yang disampaikan oleh Bang Aji dan Bang Riza ya, ke arah pendidikan kejuruan ya. Jadi supaya perempuan-perempuan itu menjadi lebih terampil ya Pak ya. Dengan adanya keterampilan kita bisa membantu ekonomi keluarga. Iya, baik. Bu Hani? Kalau saya tadi sebagai orang media saya akan mencatat janji-janjinya saja. Kalau nanti Bapak terpilih, Dan menagih ya. saya akan menagih. Pendidikan tadi ada mengenai PAUD, kemudian pendidikan juga untuk wanita, kemudian tadi juga ada untuk keamanan, ketegasan hukum akan jalan, dan juga untuk UMKM tadi Pak ya. Oke, baik. Baik, kita berikan aplaus kepada kandidat nomor urut 2. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Terima kasih Pak Hendarji dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dengan para kandidat lainnya sesaat lagi.